Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat Puji nama malam. Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Malam hari ini kita kembali dipertemukan dan disatukan melalui aplikasi Zoom. Kita bersama-sama akan bersekutu. Untuk itu, mari kita buka di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan untuk seluruh kasih, penyertaan, berkat, perlindungan yang telah kami terima di dalam kehidupan kami. Demikian juga di malam hari ini kami boleh Kau kumpulkan untuk bersama-sama nanti akan disapa, diingatkan, dihiburkan, dan dikuatkan oleh firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah setiap kami boleh menyerahkan hati kami, jiwa kami untuk dikuatkan, untuk bisa menerima dan mengerti firman-Mu. Kami juga berdoa untuk Penatua Nani yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau juga yang akan mencurahinya dengan kuasa Roh Kudus, sehingga ketika firman-Mu nanti disampaikan, kami semua boleh menerima, mengerti, dan melakukan firman Tuhan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang belum bisa bergabung atau mungkin masih di dalam proses untuk bergabung bersama kami malam hari ini, dan juga yang memberkati mereka satu persatu. Tuhan sendiri juga yang akan memberikan mereka kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan waktu kami, persekutuan doa kami malam ini di dalam pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan langsung mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Penatua Nani. Monggo, Mbak Nani. Ya, terima kasih Bu Yohana. Selamat malam Bapak Ibu, anak-anak semuanya. Bersyukur sekali untuk malam hari ini kembali kita diberi waktu ya, kayaknya 1 minggu ya, suwi banget gitu karena tidak pernah ketemu ya satu dengan yang lain. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dari Efesus 1 ayat 15 sampai dengan 23. Efesus 1 ayat 15 sampai dengan 23, saya akan bacakan untuk kita semua. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa
dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan terlebih dikuatkan untuk bisa melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari. Malam hari ini, tema perenungan kita adalah kekayaan dan pengharapan dalam panggilannya. Ada dua tujuan yang kita mau capai dalam perenungan pada saat malam hari ini. Yang pertama, kita memahami panggilan Tuhan dalam diri orang percaya. Memahami panggilan Tuhan dalam diri orang percaya. Kemudian tujuan yang kedua, kita memahami kekayaan pengharapan dalam panggilan Tuhan atas diri kita sebagai orang percaya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, panggilan kita sebagai orang percaya itu ada 3, ya. Bersaksi, bersekutu, dan melayani. Yang semua itu dikaitkan dengan iman, kasih, serta pengharapan yang kita terus jalani di dalam kehidupan kita. Ya. Bersaksi, berarti kita menceritakan tentang kasih Tuhan, baik itu secara verbal ataupun dengan sikap hidup kita. Kita menyaksikan, sehingga orang yang melihat hidup kita, mereka boleh juga memuliakan Tuhan. Dan syukur-syukur mereka boleh menerima Tuhan sebagai juru selamatnya. Bersekutu, ya, di dalam masa pandemi ini, ya, kita bersekutu secara real, ya, secara ragawi, minim sekali. Kemarin sempat sebulan lebih sedikit kita bisa menikmati, itu pun istilahnya dibatasi dengan banyak aturan. Nah, sekarang kembali lagi persekutuan kita secara virtual. Tetapi itu semoga tidak mengurangi, ya, makna persekutuan kita untuk saling membangun, saling meneguhkan satu dengan yang lain. Kemudian melayani, ya. Pelayanan yang kita lakukan, baik itu pelayanan di jemaat GKI Pemalang, pelayanan di tengah keluarga, pelayanan di dalam lingkungan pekerjaan kita. Nah, dengan memahami hal tersebut, diharapkan setiap orang percaya kemudian mengenali panggilan khususnya dalam pembangunan tubuh Kristus, sehingga kita hidup semakin berdaya, ya, kita hidup semakin memberkati. Proses memahami panggilan, bersaksi, bersekutu, dan melayani tentunya membutuhkan pengenalan yang bertahap, sehingga kita bisa sampai pada satu pengenalan yang tepat tentang diri kita. Nah, oleh karena itu, ya, proses tersebut perlu dipahami dan dijalani sesuai pertumbuhan imannya. Kita bisa umpamakan setiap pribadi kita itu mengalami pertumbuhan dari mulai anak-anak sampai dewasa, ya. Dari mulai anak-anak kemudian tumbuh kembang sampai menjadi dewasa. Ketika pengenalan-pengenalan itu didapatkan secara proporsional,
ya, secara tepat, maka perkembangan kerohanian seseorang itu tentu akan bisa optimal. Ya. Sama dengan tumbuh kembang seorang anak yang bisa menjadi dewasa. Tentunya membutuhkan asupan makanan yang baik, ya, yang bergizi, ya, sehingga anak-anak ini akan tumbuh menjadi dewasa seperti yang kita bisa alami masing-masing pribadi, ya. Sebuah proses yang terus dijalani. Rasul Paulus sangat mengenali perkembangan setiap jemaat yang diasuhnya. Oleh karena itu, dia melakukan pembinaan secara bertahap kepada setiap jemaat dengan urean-urean yang dituliskan atau dipaparkan dalam surat-suratnya. Termasuk kepada jemaat yang ada di Efesus yang malam hari ini kita akan gumuli bersama. Pengenalan atas jemaat Efesus ini diharapkan bisa membuat umat, bisa membuat kita itu memiliki pengenalan perkembangan diri yang baik. Ya. Di dalam iman kita, di dalam kasih kita, di dalam pengharapan kita. Dengan demikian, kita bisa mengembangkan diri sendiri dan menemukan panggilan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, bagian yang disoroti adalah kekayaan panggilan Allah pada diri setiap orang percaya. Ya, seperti tema yang tadi saya sampaikan, kekayaan dan pengharapan dalam panggilannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop yang tadi kita baca merupakan doa Paulus yang dinaikkan dengan kesungguhan hati bagi jemaat Efesus. Sebelumnya Paulus menjelaskan bahwa di dalam Kristus mereka ini adalah jemaat Efesus, sudah mendengarkan firman kebenaran. Berita sukacita keselamatan dalam Yesus, dan dengan demikian mereka juga dimeteraikan dengan Roh Kudus yang menjadi jaminan bahwa mereka akan menerima kepenuhan dalam kemuliaan Tuhan. Ada beberapa poin penting dalam doa Paulus ini. Yang pertama, Paulus menyampaikan bahwa dia telah mendengar, ya, iman jemaat dalam Yesus dan juga kasih mereka kepada orang-orang yang melayani Tuhan, dan semua itu disyukuri oleh Paulus. Saya bisa membayangkan begini, ketika kita mendengar ada salah satu saudara kita, kemudian yang kita dengar itu sesuatu yang baik, ya, sesuatu yang bisa memberikan inspirasi bagi orang lain, hidupnya benar, ya, kemudian dia juga setia, taat dan sebagainya. Ini tentunya menjadi sukacita tersendiri, ya. Sebaliknya ketika kita mendengar, ya, ada salah satu dari saudara kita kok seperti ini, ya, rasanya juga nengati itu gimana gitu, ya. Nah, Paulus ini merasakan sangat-sangat bersyukur atas jemaat Efesus, ya. Tadi pada ayat 15 sampai dengan yang ke-16, ya. 15-16 dikatakan, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Paulus sungguh bersyukur.
ketika mendengarkan boleh dikatakan anak rohaninya itu memiliki kehidupan yang baik, kehidupan yang sungguh diperkenan Tuhan. Paulus sudah melihat dua hal penting dalam hidup orang percaya yang ada di Efesus, ya, yang sudah mereka lakukan, yaitu iman dan kasih. Jemaat Efesus menunjukkan iman, keyakinan mereka, kepercayaan mereka akan Kristus yang menyelamatkan. Dan itu direspon dengan kasih yang luar biasa. Dengan hal itu, Paulus melihat bahwa jemaat Efesus ini sudah mantap, ya, sudah jempol gitu ya, sudah mantap dalam menerima karya keselamatan di dalam Yesus. Bahwa kematian Yesus di kayu salib itu sudah memberikan pembaharuan yang sungguh nyata dalam kehidupan jemaat Efesus. Dengan iman inilah mereka kemudian melanjutkan dengan karya yang dilakukan pada saat itu, yaitu kasih. Pertama-tama kasih mereka kepada Tuhan. Dan kemudian diwujudkan kasih itu terhadap sesama. Ini saya melihat ada istilahnya top line sama bottom line gitu ya. Ketika mereka mengalami kasih Tuhan, itu tidak diam berhenti pada mereka, tetapi itu direspon dengan mereka juga mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Oleh karena itu, dukungan mereka terhadap orang-orang yang melayani Tuhan itu terus mengalir. Ya. Mereka sangat peduli sekali dengan orang-orang yang melayani Tuhan. Mereka memberikan support, mereka memberikan dukungan. Dan Paulus pun mengalami hal itu. Nah, doa-doa Paulus juga berkaitan dalam perkembangan iman dan kasih bagi jemaat Efesus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, Paulus mendoakan supaya jemaat Efesus lebih diperlengkapi lagi terkait dengan pengharapan yang dimiliki. Jadi tidak hanya iman kasih, tetapi Paulus lebih lagi pengen agar jemaat Efesus ini bacakan ulang dan meminta kepada Allah Tuhan kita Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ya. Itu yang dilakukan oleh Paulus. Ya. Dalam hal ini, ya, jemaat Efesus ini didoakan supaya mereka mendapatkan roh hikmat dan wahyu. Ada roh hikmat, ada wahyu. Hikmat itu terkait dengan bagaimana jemaat Efesus itu menggunakan akal pikiran, ya, menggunakan perasaan untuk mengelola, ya, untuk mengolah semuanya. Ya. Itu hikmat. Sementara wahyu ini berkaitan dengan penyataan diri Allah pada manusia. Jadi keduanya, baik itu hikmat, baik itu wahyu, menjadi pasangan yang menentukan kedewasaan rohani jemaat Efesus. Wahyu merupakan gerakan dari atas ke bawah. Gerakan dari Tuhan kepada manusia. Sementara hikmat ini gerakan dari bawah ke atas. Bagaimana manusia menanggapi gerakan yang dari atas tadi.
Jadi kembali lagi ada top line, ada bottom line. Ya. Wahyu dari Allah ke manusia, hikmat dari manusia untuk merespon ya kasih Allah. Nah, jika kedua pergerakan itu balance, ya, dua pergerakan itu seimbang, akan membawa kemantapan dalam pertumbuhan rohani mereka. Mata hati yang bisa melihat perjumpaan wahyu dari Tuhan dengan hikmat manusia ini perlu dijernihkan sehingga bisa melihat dengan benar. Nah, bagaimana untuk bisa istilahnya memiliki mata hati yang melihat dengan benar? Tentunya dibutuhkan kepekaan. Ya. Permasalahannya bagaimana melatih kepekaan. Ya. Kita bisa memiliki kepekaan, bisa melatih kepekaan. Kita bisa gali itu dengan kehidupan doa kita. Bagaimana kehidupan doa kita? Bagaimana jam doa kita? Apakah kita berdoa hanya ketika kita ada di gereja? Apakah kita berdoa hanya saat mau makan, saat mau tidur? Ya. Kita perlu memiliki jam doa, memiliki kehidupan doa. Itu yang pertama. Bisa kita lakukan, kepekaan kita bisa kita asah dengan kita memuji, menyembah Tuhan. Ya. Secara pribadi kita bisa menyembah Tuhan. Kita bisa menyanyi, menaikkan pujian. Yang kita pakai untuk memuliakan, mengagungkan Tuhan. Bukan saja ketika kita dalam ibadah. Tapi dalam waktu-waktu tertentu kita bangun jam ujian penyembahan kita kepada Tuhan. Dan tentunya kita bisa baca Alkitab. Dengan sering baca Alkitab, Bible reading, kita akan tahu banyak tentang firman Tuhan. Kita akan semakin terus diperlengkapi. Saya jadi teringat sekolah minggu ada lagu ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, ketika kita mau pengen bertumbuh, ya, kita harus terus berdoa, kita harus terus baca Alkitab. Kita harus terus bangun persekutuan secara pribadi dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu, Rasul Paulus juga berdoa supaya mata hati jemaat Efesus ini terang. Dan mereka menemukan bagian terbaik dari pengharapan mereka. Kita perhatikan ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Itu yang kedua. Yang ketiga, pengharapan yang melengkapi iman dan kasih. Bapak Ibu, pengharapan, iman, dan kasih. Ketiga hal ini selalu dikupas oleh Rasul Paulus pada semua jemaat yang ditolongnya, pada semua jemaat yang dibimbingnya. Jemaat Efesus membutuhkan pemahaman yang lebih atas pengharapan itu, bahwa dalam panggilan mereka sebagai umat yang dipilih Tuhan,
ada kekayaan yang luar biasa yang dimiliki mereka. Pengenalan akan kekayaan pengharapan ini akan menjadikan mereka lebih berdaya dalam pengembangan iman dan kasih mereka. Kekayaan yang diberikan Tuhan pada kita terletak pada kuasa Tuhan yang mengatasi segalanya. Kekuatan kita itu karena kuasa Tuhan. Karena apa? Manusia itu lemah, ya. Manusia itu debu, bagai tanah liat. Tanah liat itu boleh dikatakan ringkih, ya, rentan sekali. Tetapi tanah liat ini kalau apa istilahnya mau manut gitu ya, mau nurut, maka tanah liat ketika berada di tangan seorang penjunan, dia akan menjadi sesuatu yang indah. Akan menjadi alat yang sangat indah. Nah, jadi kekuatan yang ada pada kita itu karena Tuhan. Tidak ada kuasa yang sebanding dengan kuasa Tuhan. Pertama-tama ditunjukkan dalam kebangkitan Yesus dari kematian, kemudian dilanjutkan dengan kenaikan ke surga, dan meletakkan kuasa-kuasa lain itu di bawah kaki Yesus. Tidak ada kuasa lain selain Yesus. Yesus adalah kepala jemaat, dan jemaat adalah tubuhnya. Kalau kita perhatikan tubuh kita ada banyak organ, ya, tapi kepala ya, ini yang mengendalikan. Nah, jemaat kita sebagai orang percaya adalah tubuh Kristus. Kristus adalah kepala yang mengendalikan kita semua, yang mengatur kita semua. Pemahaman yang benar akan relasi itu, ya, Kristus sebagai kepala dan kita sebagai tubuhnya, ini akan membawa jemaat pada kemantapan hati dalam berkarya. Karena mereka adalah tubuh Kristus. Kita perhatikan organ-organ tubuh kita. Kalau satu dengan yang lain ini istilahnya manut karepe sendiri-sendiri, ya. Ketika kita pengen berjalan ke satu tujuan, maksud hati pengen sampai ke tujuan tersebut, tetapi ketika kakinya tidak mau melangkah, maka tidak juga akan bisa sampai ke tujuan itu. Jadi, meskipun kita organ tubuhnya ini macam-macam, tapi kita harus bisa saling istilahnya kerjasama. Kita harus saling mendukung satu dengan yang lain. Yang tadi dipimpin atau dikendalikan oleh kepala, yaitu Kristus. Kristus yang menguasai segala kehidupan kita. Nah, pengharapan semacam inilah yang akan memperlengkapi iman dan kasih jemaat Efesus pada waktu itu dan kita yang hidup pada masa sekarang ini. Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, ada sebuah ilustrasi ini tentang kisah orang kaya dan koleksinya. Ada seorang yang sangat-sangat kaya, ya, dia senang sekali mengumpulkan barang-barang yang apa istilahnya unik, barang-barang yang berharga. Nah, saking senangnya dengan
barang-barang yang berharga tadi, koleksinya itu banyak banget. Kemudian dia membuat galeri dan semua koleksi itu disimpan di dalam galeri. Dan galerinya itu tidak hanya di satu kota tempat dia tinggal. Ada banyak kota-kota yang lain. Dia selalu mengejar sesuatu yang bernilai, sesuatu yang dianggapnya memiliki sesuatu yang bagus sekali gitu ya. Dia terus kejar itu. Nah, suatu saat dia mendengar informasi ada barang yang sangat-sangat bagus, yang sangat-sangat berharga. Nah, si orang kaya ini dia pengen sekali mendapatkan barang tersebut karena mendengar gambaran dari barang yang dia dengar itu luar biasa. Kalau aku mendapatkan barang ini, wah aku akan menjadi orang yang bahagia. Aku akan menjadi orang yang super banget gitu loh, karena bisa mendapatkan barang yang sangat-sangat indah itu. Kemudian dia mengerahkan semua anak buahnya, diminta untuk mencar ke kota-kota, mencari di mana letak barang tersebut, dan kemudian diminta untuk membeli dan membawa pulang barang tersebut. Nah, anak buahnya manut, ya. Mereka melakukan perintah dari tuannya tadi, nyebar ke seluruh kota untuk mendapatkan barang dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh tuannya tadi. Nah, setelah diubrek gitu ya, mereka tidak mendapatkan, tetapi ada informasi yang didapat. Disampaikan bahwa barang yang kamu cari itu sudah dimiliki oleh tuanmu. Ya. Kemudian mereka pulang, mereka menyampaikan informasi itu kepada tuannya. Tuan, ya, kami sudah berjuang, berusaha untuk mendapatkan barang yang Tuan inginkan. Tetapi ternyata barang itu sudah ada di galeri Tuan. Barang itu sudah menjadi milik Tuan. Nah, Bapak Ibu mendengar hal itu, orang kaya tadi kaget. Kok aku tidak menyadari kalau aku ternyata sudah memiliki barang tersebut. Nah, seringkali kita sebagai orang percaya, kita berlaku sama seperti orang kaya tersebut. Kita percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat saya. Yesus kepala hidup saya. Tetapi kita tidak mengenali karya penyelamatan yang sudah diterima. Hanya sekedarnya saja. Hanya sepintas saja. Tidak kenal, tidak paham betul, sehingga muter-muter, mencari kesana kemari untuk mendapatkan damai, untuk mendapatkan sesuatu yang membuat hati kita bahagia, untuk mendapatkan sesuatu yang membuat kita sejahtera. Padahal sesungguhnya kita sudah memilikinya. Butuh pengenalan, butuh pemahaman. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya, iman, kasih, dan pengharapan menjadi tiga hal yang terus membentuk jemaat Efesus untuk semakin dewasa. Semakin dewasa jemaat bertumbuh, maka semakin kuat pula iman, kasih,
dan pengharapan mereka. Iman kepada Tuhan Yesus. Kasih, karena kita sudah diselamatkan, maka kita mengasihi. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Pengharapan, itu sudah kita miliki. Ya. Dan kita terus melakukan itu dengan ketaatan, dengan kesetiaan. Jemaat Efesus sudah berkembang dalam iman dan kasih mereka, dan pada akhirnya ditunjukkan akan kekayaan pengharapan atas panggilan mereka. Tujuannya tentunya agar jemaat Efesus ini lebih bertumbuh. Dan ketika jemaat ini bertumbuh, maka jemaat ini akan menjadi berkat. Terbukti tadi, banyak pelayan-pelayan Tuhan yang disupport. Banyak pelayan-pelayan Tuhan yang ditolong. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya, malam hari ini perenungan bagi kita. Sudahkah kita memahami panggilan Tuhan dalam diri kita? Panggilan Tuhan untuk kita bersaksi, panggilan Tuhan untuk kita bersekutu, panggilan Tuhan untuk kita melayani. Sudahkah itu kita pahami? Kemudian yang kedua, sebagai jemaat Tuhan yang hidup di masa sekarang ini, sudahkah kita memiliki pengenalan yang benar akan iman, kasih, dan pengharapan kita di dalam Tuhan? Kiranya Tuhan Yesus, Sang Penyelamat hidup kita, Kepala jemaat, Dia yang akan memampukan kita untuk terus setia, bertumbuh, dan menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kita. Terlebih di tengah pandemi sekarang ini, Tuhan ingin keberadaan kita secara pribadi, secara keluarga ataupun jemaat Tuhan, kita yang sudah diselamatkan, Tuhan ingin agar kita pun juga boleh menolong, menyelamatkan yang lain, kita menjadi berkat untuk mereka. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, sebelum doa, saya serahkan kembali ke Bu Yohana. Ya, baik, terima kasih Bu Nani. Sebelum ditutup dengan doa, saya memberi kesempatan pada Bapak Ibu Saudara yang mungkin ingin sharing atau mungkin kesaksian, ya, mungkin yang berhubungan dengan firman Tuhan yang sudah kita dengar, mengenai tugas panggilan kita, ya, selama ini. Mungkin ada yang ingin membagi cerita pengalaman tentang kesaksian, pelayanan, dan persekutuan kita. Mari, Bapak Ibu, ada yang ingin berbagi cerita? Adakah yang ingin sharing? Jadi untuk malam hari ini, tidak ada diskusi karena ini bukan pemahaman Alkitab, tapi kita perenungan. Tapi kalau ada yang mau sharing, dipersilahkan. Kalau sharing kayaknya wadah. Ya, melengkapi saja bahwa memang kita memiliki tugas panggilan untuk bersekutu, melayani, dan bersaksi.
Ini adalah tugas panggilan yang harus kita kerjakan. Namun di dalam kita melaksanakan tugas panggilan tersebut ada banyak sekali rintangan. Ya, saya sendiri mengalami bagaimana justru ketika kita mau dekat sama Tuhan, ya, ada saja rintangan dan halangan yang yang menghalangi kita, yang kadang sering membuat kita ragu untuk melanjutkan, ya, kita mengerjakan tugas panggilan tersebut. Namun, ya, jangan takut, ya, karena tadi sudah dijelaskan bagaimana kita memiliki iman. Kita dengan iman tersebut, ya, kita pada akhirnya memiliki pengharapan untuk terus melanjutkan tugas panggilan kita tersebut. Jadi saya hanya menggarisbawahi tidak mudah untuk mengerjakan tugas panggilan kita, tapi teruslah kerjakan karena kita punya iman yang membuat kita berpengharapan untuk terus melanjutkan tugas panggilan kita. Dan inilah sebetulnya kekayaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita diperlengkapi Tuhan dengan luar biasa, kita diperlengkapi dengan talenta, kita diperlengkapi dengan Roh Kudus, ya. Ini yang akan memampukan kita untuk terus melanjutkan karyanya. Jadi tetap semangat, apapun yang terjadi, maju. Itu saja dari saya. Ya, terima kasih Pak David. Yang lainnya? Pak Kris, Bu Rina. Pak Kris belum bisa bicara. Bu Maria, Pak Nek, Bahu, Bu Emi, Pak Niel, Pak Toto, Bu Mevi, Pak Asael. Sudah saya absen satu-satu. Baik. Kalau memang sudah cukup, monggo Bu Nani kita tutup dengan doa. Ya, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur karena malam hari ini firman-Mu boleh menyapa kami, firman-Mu boleh meneguhkan kami untuk kami terus memiliki iman, kasih, dan pengharapan di dalam Tuhan. Engkau yang sudah mengasihi kami, Engkau yang sudah rela mati untuk menebus kami, Engkau yang terus bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon kepadamu, kiranya setiap kami jemaat GKI Pemalang khususnya, boleh terus memiliki pertumbuhan iman yang semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang akan terus menolong dan terus memperbaharui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami terima pada saat ini. Malam hari ini Tuhan, kami bersatu hati, kami berdoa memohon kepadamu untuk saudara-saudara kami yang tengah sakit, baik yang berada di rumah dengan perawatan keluarga, ataupun yang ada di rumah sakit. Kami berdoa untuk Ibu Nora, kami berdoa untuk Bapak Dr. Broto, kami berdoa untuk setiap orang yang juga terpapar COVID-19. Tuhan, kiranya boleh berada di setiap sisi mereka. Tuhan meneguhkan, menguatkan. Tuhan berkati setiap proses pengobatan
perawatan tim medis yang dilakukan. Tuhan berkati keluarga dengan kasih yang melimpah, kesabaran yang melimpah untuk mendampingi saudara-saudara kami ini. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk Bapak Pratikno, untuk Penatua Thalia Tandralilini. Kami mau serahkan dalam proses kesembuhan saudara-saudara ini. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memberikan kesempurnaan kesehatan kepada setiap mereka. Kami mau serahkan juga untuk Bapak Ibu lansia. Kami berdoa dan setiap mereka dimanapun dan apapun yang menjadi keberadaan kondisi mereka, Tuhan akan tetap mentai, Tuhan akan tetap menolong, Tuhan akan tetap memberikan kekuatan. Kepadamu Tuhan, kami mau serahkan untuk setiap orang tua kami ini. Malam hari ini Tuhan, kami juga bersatu hati. Kami berdoa untuk setiap rangkaian acara Natal sampai Tahun Baru. Tuhan, kami akan melaksanakan setiap acara ini masih di tengah pandemi COVID-19. Namun biarlah ini tidak menjadi penghalang buat kami untuk kami terus memahami akan karya kasih Tuhan bagi kami. Dalam segala keberadaan kami, ajari kami untuk terus memaknai Engkau begitu luar biasa, Engkau begitu mengasihi kami, Engkau rela turun ke dunia untuk kami yang berdosa. Tuhan berkati panitia Natal yang sudah mempersiapkan setiap acara demi acara, biarlah itu juga akan menjadi berkat untuk setiap kami jemaat Tuhan. Engkau mencukupkan setiap pendanaan yang diberikan dan Engkau akan terus menolong dalam setiap acara yang nanti akan dilaksanakan. Tuhan, malam hari ini kami juga bersatu hati. Secara khusus kami berdoa untuk Pilkada serentak Desember nanti. Tuhan, kami mau serahkan untuk setiap panitia yang sudah ada. Mampukan mereka untuk boleh mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi untuk pelaksanaan pilkada ini dengan baik. Jauhkan dari segala hal yang akan menimbulkan kerusuhan, akan memecah persatuan dan kesatuan. Biarlah pertolongan-Mu terus nyata untuk kehidupan kami dalam berbangsa dan bernegara ini. Terima kasih Tuhan. Ada banyak sekali kerinduan kami, ada banyak sekali pergumulan kami, namun karena keterbatasan kami tidak bisa mengungkapkan satu persatu di hadapan Tuhan. Kami percaya Engkau menengok setiap kami, Engkau melihat setiap kehidupan kami, Engkau tahu apa yang kami rasakan, kami pergumulkan saat ini. Biarlah Tuhan yang akan menyatakan semuanya tepat pada waktu yang Kau tentukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa-doa kami ini kami panjatkan di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang hidup. Amin. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Yohana. Terima kasih Bu Nani untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Baiklah Bapak Ibu, kiranya firman Tuhan yang telah kita terima malam hari ini semakin meneguhkan iman kita di dalam kita menjalani kehidupan sebagai orang-orang percaya. Baik, sampai jumpa minggu depan. Jangan selamat malam. Selamat malam. Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan berkati. Jaga kesehatan. Tetap semangat. Semangat.